Nama saya Yuan Permata Adu, Wakil Ketua Umum Kadin. 10 tahun terakhir kita ini menikmati pertumbuhan yang baik sehingga income per kapita kita mencapai $4.000. Kami berharap 5 tahun ke depan di bawah pimpinan Bapak apabila terpilih menjadi $8.000. Hal yang menjadi impact yang paling utama adalah bahwa budaya makan kita, kebutuhan pangan kita terus meningkat sehingga peningkatan kebutuhan pangan ini terus meningkat menyebabkan konsumsi pangan kita luar biasa menjadi bagian daripada kebutuhan import pangan yang terbesar. Kami ingin bertanya Pak, strategi apa Pak yang Bapak akan jalankan? Mengingat tahun 2015 kita ASEAN ekonomi, pasar global, daya saing yang kita hadapi di depan tidak mudah. Bagaimana meningkatkan daya saing pangan kita terhadap komoditas yang dari luar negeri? Itu yang kami ingin sampaikan. Mohon pendapat Bapak dan Bapak JK. Terima kasih. Terima kasih. Silakan langsung dijawab Pak Jokowi atau Pak JK. Terima kasih. Jadi ini lapangan lagi yang saya lihat. Saya tidak berbicara ketahanan, tetapi berbicara kedaulatan pangan, karena memang itulah ke depan yang ingin kita kejar. Tentu saja kalau kita ingin mengejar itu, yang pertama-tama yang harus dilihat adalah kebutuhan petani. Saya bertanya, petani dari ujung barat sampai ujung timur, semuanya sama jawabannya. Problem-problem lapangannya adalah masalah pupuk yang tidak selalu tersedia. Masalah pupuk. Dan yang kedua juga masalah bibit dan pestisida, yang ini juga karena tidak dibangun sebuah riset yang baik, sehingga bibit-bibit yang ada ini juga bukan bibit lokal yang mempunyai keunggulan, bukan varietas lokal yang mempunyai keunggulan, tetapi banyak sekali bibit impor sehingga membebani biaya di petani. Pestisida juga sama, itu juga menurut yang kita lihat di lapangan juga sama. Barangnya sering langka, sama seperti pupuk, sehingga harganya naik, dan biaya itulah yang membebani biaya produksi bagi petani. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan infrastruktur dasar bagi pertanian kita. Kita ini sering ngomong masalah membuat sawah baru, tetapi tidak pernah kita memulai itu dari mana. Mestinya yang dibuatkan, kalau sawah baru tidak ada airnya, dari mana airnya? Oleh sebab itu, yang dibangun adalah bendungannya dulu, di mana air itu akan kita dapatkan. Kemudian irigasi masuk ke sawah sampai irigasi tersier, itu yang harus dikerjakan. Ini yang sekian tahun tidak dikerjakan. Saya mau tanya, apakah ada bendungan yang dibangun selama sekian tahun ini, yang baru? Target kita kira-kira nantinya 20-25 bendungan harus dikerjakan dalam 5 tahun ke depan. Kalau airnya sudah ada dan masuk, baru sawahnya dibuat, bukan dibalik-balik. Mau membuat sawah nggak ada airnya, harus dari mana gitu loh. Semuanya, entah yang namanya sawah dengan 3 kali panen atau 4 kali panen, semuanya butuh air. Kemudian hal yang berkaitan dengan lahan yang mau dipakai untuk sawah, yang mana yang mau dipakai? Apakah ada mengambil dari hutan yang ada? Apakah mengambil dari pertambangan yang ditinggalkan? Semuanya harus ditentukan karena itu menyangkut rencana tata ruang yang ada di setiap provinsi, yang ada di setiap daerah.